Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya masih semangat ya pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Coba lebih semangat lagi jika Ibu bertanya, apa kabar teman-teman hari ini? Kalian bisa menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Oke, kita ulang lagi. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Barakallah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan menundukkan kepala ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Betul, kita hari ini mau belajar IPA. Tapi materi IPA apa ya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Berarti semalam nggak belajar dong teman-teman. Kok bisa gitu sih? Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gerak benda. Nah, sebelumnya tadi kan teman-teman kesini pasti naik sepeda kan? Nah, contoh yang sudah teman-teman kalian ketahui tentang gerak benda yang sudah kalian temui pada pagi hari ini adalah roda sepeda. Roda sepeda itu kan bergerak ya teman-teman. Nah, betul sekali. Nah, nanti kita akan belajar tentang nama-nama gerak benda, jenis pengertian gerak benda, jenis-jenis gerak benda, dan lain sebagainya. Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Are you ready? Ready. Oke, siap. Jangan lupa kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Sekarang anak-anak baca tulisan ini. Dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Gerak benda. Gerak benda adalah perubahan tempat suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi gerak benda itu adalah adanya perpindahan atau perubahan tempat suatu benda. Misalkan ini pulpen di tangan Ibu, kemudian nah, berarti itu namanya gerak benda. Nah, benda itu bisa dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan. Kalau tidak mengalami perpindahan berarti namanya bukan gerak benda. Nah, betul sekali. Lanjut pada pembahasan poin yang kedua. Ada jenis-jenis gerak benda. Jenis-jenis gerak benda itu ada 6 ya anak-anak yang perlu kalian ketahui. Ada jenis gerak benda berputar, menggelinding, jatuh, memantul, mengalir, dan meluncur. Jadi ada 6. Ini semua pasti kalian sudah tidak asing karena ini sudah ada di dalam kehidupan keseharian kalian. Kita tinggal mengulas saja tentang apa sih sebenarnya gerak benda berputar, menggelinding, dan lain sebagainya. Yang pertama ada gerak benda berputar. Jadi gerak benda berputar itu adalah pergerakan suatu benda yang berupa lingkaran. Jadi bisa dikatakan berputar itu jika bendanya berbentuk lingkaran yang menggelinding, yang mengelilingi suatu poros. Seperti tadi sudah dicontohkan, yaitu adalah roda sepeda kalian. Roda sepeda itu bisa dikatakan berputar karena rodanya itu berbentuk lingkaran dan juga mengelilingi suatu poros yang ada di roda sepeda, seperti itu. Selanjutnya ada gerak benda menggelinding. Apa sih Bu gerak benda menggelinding? Jadi gerak benda menggelinding itu adalah pergerakan berpindahnya suatu benda dengan cara berputar. Paham?
Ibu punya bola, kemudian ibu gerakkan. Nah, ini kan bolanya bergerak dengan cara memutar dari tempat satu menuju ke tempat yang lain. Nah, itu dikatakan menggelinding. Untuk selanjutnya ada gerak benda jatuh yang sudah ibu praktekkan di awal tadi ya. Jadi gerak benda jatuh itu adalah gerak suatu benda yang bergerak dari kedudukan awal di atas menjadi bergerak menuju ke bawah, seperti spidol yang ibu pegang ini. Ini kan semula di atas, kemudian bergerak menuju ke bawah. Nah, itu dikatakan gerak benda jatuh. Untuk yang selanjutnya ada gerak benda memantul. Gerak benda memantul itu adalah gerak suatu benda yang terjadi pada bidang datar dan tegak. Selanjutnya ada gerak benda mengalir. Gerak benda mengalir adalah gerak benda, ini air ya pasti, air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah seperti air keran dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada gerak benda meluncur. Gerak benda meluncur itu adalah gerak suatu benda yang berada pada bidang yang miring. Bidang miring, seluncur. Ya, seperti itu. Dari penjelasan dan juga contoh yang sudah ibu contohkan tadi, ada pertanyaan nggak ini dari anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu mau bertanya nih. Ayo, ibu yang bertanya atau anak-anak yang bertanya? Coba kalau memang ada pertanyaan dari anak-anak, tulis di kertas kecil, nanti dikumpulkan. Oke? Oke. Sekarang waktunya membentuk kelompok ya anak-anak. Jadi yang nomor urut ganjil nanti ada di kelompok 1. Nah, untuk yang nomor absen genap kalian nanti ada di kelompok 2. Oke? Sekarang coba kumpul sama kelompoknya masing-masing. Nah, ibu akan memberikan tugas untuk kelompok 1, kalian mencari hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. Untuk yang kelompok 2, kalian mencari kegunaan benda padat dan benda cair. Jadi masing-masing tugasnya berbeda, masing-masing kelompok tugasnya berbeda ya. Coba sekarang salah satu anggota kelompok maju ke depan mengambil bendera ini. Oke. Sekarang semuanya siap, selamat mengerjakan. Coba sekarang kalian maju ke depan atau membacakan dari kelompoknya hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi gerak benda dan juga kegunaan benda padat serta benda cair. Setelah ibu cek, ternyata pekerjaan kalian benar ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan ini. Yang pertama, hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak benda ya anak-anak. Yang pertama, ada bentuk benda. Kedua, berat benda. Ketiga, luas permukaan benda. Dan yang keempat, ada permukaan bidang yang dilalui benda. Bentuk benda, jadi benda yang berbentuk bundar atau bulat itu lebih mudah bergerak daripada bentuk yang lain, seperti bola yang ibu contohkan tadi. Yang kedua, berat benda. Benda yang berat, benda yang lebih berat itu akan sulit menggelinding dibandingkan benda yang ringan. Untuk yang ketiga, luas permukaan benda. Semakin besar luas permukaan pada benda, maka akan semakin lambat benda itu bergerak. Berbeda dengan benda yang memiliki permukaan sempit. Untuk yang selanjutnya, permukaan bidang yang dilalui benda. Jadi semakin kasar permukaan bidang yang dilalui benda, itu akan semakin sulit benda untuk bergerak. Nah, jika permukaan yang dilaluinya itu halus, maka benda akan semakin mudah untuk bergerak. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Kalau paham, tepuk tangan. Selanjutnya kita bahas yang kelompok 2 tentang kegunaan benda cair dan juga benda padat. Jadi banyak sekali ya kegunaannya. Untuk yang benda padat, misalkan saja kayu itu digunakan untuk membuat rumah. Terus lagi tanah itu digunakan untuk membuat genteng dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kegunaan benda cair itu air digunakan untuk minum seperti itu. Kalian
Berarti kalian sudah paham ya tentang materi gerak benda yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalau sudah paham, bilang apa? Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, pintar-pintar semua ya peserta didik ibu guru. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Nah, karena kalian sudah paham dan juga kalian berdiskusi dan bekerja kelompok itu dengan kompak, maka ibu memberikan darah. Ibu memberikan hadiah untuk teman-teman. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 1 dibagi rata dengan kelompoknya, dan ini untuk kelompok 2. Kertasnya sesuai dengan bendera yang kalian pegang ya. Ada warna biru untuk kelompok 1 dan warna hijau untuk kelompok 2. Coba salah satu anggota kelompok maju ke depan mengambil hadiah dari ibu. Silahkan, selamat. Untuk kelompok 2, silahkan, selamat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang pembelajaran pada pagi hari ini udah selesai ya anak-anak. Kalian ibu rasa sudah paham, karena kalian juga bisa mengerjakan tugas dari ibu dengan baik dan benar. Sekarang kalian akan ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Kalian nanti akan ibu kasih selembaran kertas, dan itu nanti akan ibu bagi per individu untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya bisa kalian kumpulkan ke ibu. Siap? Oke. Nah, selanjutnya untuk anak-anak perlu diketahui bahwasanya gerak benda itu adalah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada beberapa faktor atau hal-hal yang mempengaruhi gerak benda seperti yang sudah kita bahas tadi, dan juga ada banyak sekali jenis-jenis benda. Jadi nanti di kehidupan kalian, kalau kalian menemui macam-macam gerak benda, kalian bisa menyebutnya, oh ini namanya gerak benda berputar, itu disebabkan karena ini, karena ini. Kalian bisa menjelaskannya dan kalian bisa memahaminya. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kalian mau lanjut pembelajaran kedua ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa setiap pagi sarapan. Siap? See you.